Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Eni Susanti, SST, MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Pancasila, dan teman-teman semua yang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih lengkap terkait dengan BPUPKI. Tentunya kita tidak asing dengan yang namanya BPUPKI. Yang jelas kita sudah mempelajarinya dari SD sampai dengan saat ini. Nah, tepat sekali, yaitu adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam video ini, 3 menit ke depan, kita akan membahas tentang peristiwa ataupun sejarah singkat tentang BPUPKI, nilai-nilai Pancasila yang relevan terkandung dalam BPUPKI, pelajaran dapat kita ambil dari sejarah tersebut, serta relevansinya bagi generasi muda saat ini. Bersama saya, Muhammad Dwi Aditya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 8600006594 UP BJJ Salut Kartini Rembang, dengan tema pembahasan yaitu pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang sejarah singkat dari BPUPKI itu sendiri. Nah, BPUPKI sendiri adalah sebuah badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yang mana badan ini dibuat oleh pemerintahan pendudukan Jepang, yaitu pada tanggal 29 April 1945. Badan ini sendiri yang dimana jelas tujuannya dibuat dari pemerintahan Jepang dengan apa? Dengan maksud dan tujuan untuk menarik simpati dan respon dari bangsa Indonesia untuk meminta bantuan lain beratnya melawan penjajahan yang dilakukan oleh tentara Jepang. BPUPKI ini sendiri, ya kan, yang namanya dari Jepang, yaitu Dokuritsu Chubicho Sakai, yang artinya adalah Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan. Badan ini sendiri beranggotakan sebanyak 62 anggota, yang mana jelas di dalamnya ada beberapa tokoh-tokoh penting, yang mana ketua dari BPUPKI sendiri yaitu bernama Dr. Kanjeng Raden Tumanggung Latimanwedyo Diningrat, dengan wakilnya yaitu Ichi Bansei Yoshio perwakilan dari Jepang, dan Raden Panji Suroso yaitu perwakilan dari Indonesia. Nah, itulah adalah ketua dan wakil-wakilnya. Setelah itu ada juga banyak sekali tokoh-tokoh nasional yang ikut gabung menjadi anggota BPUPKI, seperti ada Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya BPUPKI ini sendiri yaitu melaksanakan 2 kali sidangnya. Sidang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara yang menghasilkan rumusan Pancasila. Sidang kedua yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang membahas tentang bentuk negara, kewarganegaraan, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, itulah adalah sejarah singkat mengenai BPUPKI. Selanjutnya yang kedua kita akan membahas mengenai tentang nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam peristiwa lahirnya BPUPKI. Jelas, yang pertama adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Aspek yang kita terapkan adalah tentang ketuhanan di sini, yang mana pada saat sidang ada sekali perdebatan yang berlainan mengenai dengan aspek ketuhanan ini. Jelas, pada aspek ini sendiri kita menganggap bahwasanya ketuhanan merupakan sebuah aspek spiritual yang penting untuk bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Yang kedua adalah tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Jelas, ini menunjukkan sebuah adanya hak asasi manusia, yang mana badan BPUPKI ini sendiri memberikan waktu, wadah, dan sebuah peran penting bagi bangsa Indonesia untuk menentukan harkat martabatnya sebagai suatu bangsa secara terhormat dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Jelas, ternyata persatuan Indonesia kan disusun dari banyak
suku, agama, dan budaya. Tentunya ada aspeknya persatuan. Anggotanya pun banyak, ya, dari Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan lain sebagainya. Mereka bersatu padu kumpul namanya dengan semangat persatuan. Yang keempat adalah yang kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jelas aspeknya apalagi, yaitu demokrasi mufakat, yang mana masyarakat atau para pendiri bangsa Indonesia ini melaksanakan yang namanya demokrasi, yaitu dengan cara menyalurkan berbagai pendapatnya secara musyawarah, sehingga akan menghasilkan sebuah mufakat, kesepakatan yang bisa disepakati secara bersama-sama. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sesuai dengan visi BPUPKI, yaitu ingin menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sehingga dapat bergabung satu padu. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang yang namanya pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah lainnya BPUPKI yang relevansinya bagi para generasi muda saat ini. Yang pertama adalah nilai semangat persatuan dan kesatuan. Para anggota ini yang merumuskan dasar negara ini ketika sidang BPUPKI ini semangatnya tinggi, patriotisme, semangat persatuan dan kesatuan. Nah, semangat ini harus kita terapkan pada generasi muda supaya bisa mengatasi semua permasalahan dengan penuh semangat dan kesatuan. Yang kedua, nilai kedua adalah musyawarah mufakat. Negara Indonesia adalah sebuah negara yang demokrasi yang mengedepankan adanya musyawarah. Perbedaan pendapat dari generasi muda ini harus bisa kita wadahi dengan cara melaksanakan musyawarah untuk menciptakan sebuah namanya mufakat, keadilan bagi semuanya. Nilai yang ketiga adalah yaitu nasionalisme dan patriotisme. Ini perlu dan penting kita tetapkan bagi pada generasi muda. Saat ini generasi muda lah sifatnya udahlah parah lah. Maka dari itu kita bisa bagaimanapun menetapkan yang namanya nasionalisme dan patriotisme, menanamkan cinta tanah air, bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia, serta ikut berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa Indonesia. Selanjutnya nilai keempat adalah rela berkorban. Rela berkorban ini perlu kita terapkan pada generasi muda, sebab generasi muda ini bagaimanapun harus kita jojoh terus untuk bisa rela dalam dalam kemajuan bangsa dan negara. Dengan cara apa? Ikut gotong royong contohnya, langsung ikut kegiatan-kegiatan sosial, dan berkontribusi aktif dalam kegiatan pemasyarakat untuk kegiatan yang berkenegaraan. Selanjutnya nilai yang terakhir adalah nilai dengan toleransi. Mengapa ini penting? Sebab negara kita tersusun dari banyak agama, suku, budaya, adat istiadat yang berbeda-beda, sehingga menjadikan kita untuk tetap saling menghargai satu sama lain. Oleh sebab itu toleransi ini sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam masyarakat yang hidup yang beragam ini, gitu ya. Oke, yang dapat saya ambil kesimpulan bahwasanya BPUPKI ini memberikan sebuah manfaat besar bagi bangsa Indonesia. Tak lupa untuk memberikan sebuah semangat baru pada generasi muda untuk terus bisa berkarir, berkarya demi kemajuan bangsa dan negaranya untuk masa-masa yang akan datang. Cukup sekian penjelasan dari saya. Ini udah 9 menit lah. Maaf ya. Maksimalnya kan 3 menit, ini saya 10 menit lah. Terima kasih atas segala-galanya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.